Di jam berapa aja sih saya harus makan? Perlu untuk diketahui bahwa tidak ada penyeragaman jam makan antara satu orang dengan orang yang lain. Tidak ada aturan wajib di jam berapa saja kita harus melakukan aktivitas mengunyah dan menelan makanan minuman. Yang paling penting adalah kita melakukan aktivitas mengunyah dan menelan itu pada saat lambung kosong. Artinya, kita memasukkan makanan baru setelah makanan yang sebelumnya kita makan sudah selesai dicerna di dalam lambung. Untuk mengetahui apakah makanan yang sebelumnya kita makan itu sudah selesai dicerna atau tidak di dalam lambung, ada baiknya jika kita belajar terlebih dahulu tentang masa cerna makanan di dalam lambung. Masa cerna adalah perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh organ lambung untuk melumatkan atau menghancurkan makanan yang kita konsumsi, untuk selanjutnya nanti akan dialirkan ke usus halus. Berikut ini adalah daftar perkiraan masa cerna makanan alami di dalam lambung. Buah segar 30 hingga 40 menit, sayuran 30 hingga 40 menit, biji-bijian serealia 90 menit, biji-bijian polong dan kacang-kacangan 2 hingga 3 jam, telur 30 menit, ikan 1 jam, daging unggas 2 jam, daging merah 4 jam. Daftar waktu ini hanya perkiraan saja, sebab masa cerna ini sebenarnya dapat berubah menjadi lebih lambat atau lebih cepat, tergantung beberapa hal. 1. Metabolisme tubuh, yaitu laju atau kecepatan kerja mesin tubuh. 2. Keseimbangan komposisi tubuh. Dan 3. Cara mengunyah makanan. Orang yang metabolisme tubuhnya tinggi, komposisi tubuhnya seimbang, serta cara mengunyah makanannya baik dan perlahan, maka proses cerna makanan di dalam lambungnya akan lebih cepat dari daftar perkiraan waktu tersebut. Sedangkan orang yang metabolisme tubuhnya rendah, komposisi tubuhnya tidak seimbang, serta cara mengunyah makanannya buruk dan terburu-buru, maka proses cerna makanan di dalam lambungnya akan lebih lambat dari daftar perkiraan waktu tersebut. Pola makan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya metabolisme tubuh dan seimbang tidaknya komposisi tubuh seseorang. Jika seseorang menjalankan pola makan yang baik dan sehat, maka metabolisme tubuhnya akan tinggi dan komposisi tubuhnya akan seimbang. Sebaliknya, jika orang tersebut menjalankan pola makan yang buruk dan dipenuhi racun, maka metabolisme tubuhnya akan rendah dan komposisi tubuhnya akan tidak seimbang. Sehingga lambung dan organ-organ pencernaan lainnya akan lambat dalam mencerna makanan. Kenapa kita harus menunggu lambung kosong terlebih dahulu baru boleh makan lagi? Supaya tidak terjadi penumpukan dan pembusukan makanan di lambung. Makanan yang ditumpuk-tumpuk di dalam lambung akan memicu pembusukan makanan di dalam lambung. Padahal pembusukan makanan itu seharusnya terjadi di usus besar, bukan di lambung. Pembahasan tentang proses cerna makanan, penumpukan makanan, serta pembusukan makanan di lambung akan dijelaskan dengan ilustrasi berikut ini. Sejak semalam, saya menjalankan jendela tidak makan atau IF 14 jam. Lalu hari ini saya akan makan pertama di jam 9 pagi. Makan pertama akan disingkat M1, makan kedua akan disingkat M2, makan ketiga akan disingkat M3, dan seterusnya. Saat M1, saya memakan seporsi sate daging dan 1 ubi rebus dengan terburu-buru. Sejam kemudian di jam 10, saya memakan semangkuk pepaya dengan terburu-buru juga sebagai menu M2. Kemudian di jam 11, saya memakan sebutir telur rebus sebagai menu M3. Sepertinya sih biasa-biasa saja ya. Padahal dengan pengaturan jadwal makan yang seperti itu, lambung saya langsung kalang kabut. Proses yang akan terjadi di dalam lambung saya dengan jadwal makan seperti itu adalah daging sate dan ubi akan dicerna terlebih dahulu selama lebih dari 4 jam karena saya memakannya dengan terburu-buru dan tidak mengunyah makanan tersebut dengan sempurna. Padahal daging dan ubi harus selesai dicerna di lambung dalam kurun waktu 3 hingga 4 jam saja.
proses penghancuran yang lama di dalam lambung akan menyebabkan daging sate dan ubi akan membusuk di lambung. Sedangkan pepaya yang masuk belakangan pun ikut dicerna selama 3 hingga 4 jam karena makanan yang pertama belum selesai dicerna. Padahal buah harus sudah selesai dicerna dalam waktu 30 hingga 40 menit saja. Hal ini membuat pepaya tersebut kemudian membusuk di dalam lambung. Tak cukup dengan pembusukan daging, ubi, dan pepaya saja, saya pun memasukkan sebutir telur juga di jam makan selanjutnya. Telur yang harusnya selesai diproses selama 30 menit malah harus diproses bersamaan dengan daging, ubi, dan pepaya yang semuanya itu masih belum selesai diproses di dalam lambung, yang menyebabkan telur tersebut juga berisiko mengalami pembusukan. Proses penumpukan dan pembusukan makanan di dalam lambung inilah yang kemudian akan menghasilkan gas yang menyebabkan perut saya menjadi mual dan kembung, serta membuat nafas saya menjadi bau. Ketahuilah bahwa nafas bau itu bukan hanya karena adanya masalah di rongga mulut, tetapi juga karena bau busuk dari dalam lambung. Selain itu, pembusukan makanan seperti ini juga dapat menyebabkan penipisan pada dinding mukosa yang melapisi lambung, yang kemudian akan membuat lambung terluka dan mengalami peradangan atau gastritis yang memunculkan rasa nyeri di lambung. Kegiatan makan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan masa cerna suatu makanan di dalam lambung seperti inilah yang disebut dengan nyamil. Nyamil itu bukan dilihat dari apa yang dimakan, tetapi dilihat dari kapan makanan itu dimakan. Nyamil itu bukan mesti berarti kita makan kerupuk, keripik, atau gorengan saja. Mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib pun dapat dikatakan nyamil apabila kita mengonsumsinya dengan jadwal yang sembarangan. Nyamil itu bukan mesti berarti kita makan buah, kedelai rebus, atau makanan-makanan santai lainnya. Memakan ayam panggang 1 ekor pun bisa dikatakan nyamil apabila kita memakan ayam panggang tersebut tanpa memperhatikan proses cerna dari makanan yang sebelumnya kita konsumsi. Ilmu pengobatan klasik dan bahkan para ilmuwan modern telah membuktikan bahwa membiasakan nyamil atau makan di jadwal yang sembarangan tanpa memperhatikan proses cerna makanan di dalam lambung, walaupun dengan makanan yang halal dan thayyib sekalipun, itu tetap akan memunculkan risiko hyperinsulinemia atau kadar insulin tinggi di dalam darah. Sudah sering disampaikan pada video-video materi sebelumnya bahwa ketika kadar insulin dalam darah selalu tinggi, kita akan mengalami yang namanya resistensi insulin yang merupakan gerbang menuju banyak masalah kesehatan. Selain itu, sebenarnya Islam tidak punya konsep atau istilah yang bernama nyamil. Islam hanya mengenal konsep makan. Masih ingat kan pengertian makan? Hikmahnya adalah Allah menghendaki agar kita memperhatikan jadwal makan, yakni agar kita tidak sembarangan waktu memasukkan makanan ke dalam tubuh. Aktivitas makan dalam perspektif Islam adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan tubuh, agar tulang punggung kita tegak untuk beribadah kepada Allah sepanjang hari, bukan untuk memenuhi nafsu lidah semata. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya camilan sehat. Istilah camilan sehat adalah istilah yang sangat menjebak, karena kata sehat pada istilah tersebut membuat kita merasa aman untuk mengonsumsi makanan yang berlabel camilan sehat, sehingga kita jadi makan terus-menerus tanpa memperhatikan apakah proses cerna makanan di lambung sudah selesai atau tidak. Kata sehat pada istilah tersebut justru membuat kita berisiko menumpuk-numpukkan makanan di lambung, yang tentunya akan membuat lambung menjadi sangat tersiksa. Selain itu, perlu untuk dipahami juga bahwa istilah makanan berat dan makanan ringan sebenarnya istilah yang kurang lengkap. Mulai sekarang, kita harus memperkenalkan istilah baru, yaitu makanan berat nutrisi dan makanan miskin nutrisi. Semua makanan yang kita masukkan ke tubuh itu harus berat nutrisi atau padat nutrisi, bukan minim atau miskin nutrisi seperti makanan khabith atau beracun yang sudah kita pelajari. Maka, untuk menjadi hamba yang taat, jadwal makan berantakan yang tadi itu harus diubah dengan lebih memperhatikan proses cerna di dalam lambung
dan tentu saja memperhatikan cara mengunyahnya juga. Ini adalah jadwal makan berantakan yang tadi. Dalam jadwal yang berantakan ini, saya nyamil 2 kali, yaitu nyamil semangkuk pepaya dan nyamil sebutir telur rebus. Ingat, nyamil itu bukan dilihat dari apa yang dimakan, tetapi dilihat dari kapan makanan itu dimakan. Mengonsumsi makanan di waktu yang sembarangan itulah yang disebut dengan nyamil. Sedangkan ini adalah jadwal makan yang sudah diperbaiki. Tidak ada aktivitas nyamil pada jadwal makan yang ini. Mengonsumsi pepaya dan telur itu sekarang sudah bukan disebut nyamil lagi, karena dimakan pada saat lambung kosong. Dengan jadwal makan yang sudah diperbaiki seperti ini, insya Allah saya akan terhindar dari risiko pembusukan makanan di lambung, risiko gastritis, peradangan lambung, dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan pencernaan. Lalu, apakah makan harus 3 kali dalam sehari? Tidak, boleh lebih dari 3 kali. Boleh makan 4 hingga 5 kali sehari. Yang penting adalah memperhatikan apakah makanan yang sebelumnya dimasukkan ke dalam lambung sudah selesai dicerna di lambung atau belum. Sekaligus juga memperhatikan cara mengunyah makanan tersebut, yaitu harus perlahan dan sempurna. Dan ingatlah selalu bahwa makan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas mengunyah dan menelan makanan minuman yang mengandung energi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Apapun bentuk makanannya dan berapapun jumlahnya, selama makanan minuman yang dikunyah dan ditelan tersebut mengandung energi atau kalori, maka kegiatan itu disebut dengan makan. Jadi, makan pisang, kacang rebus, atau kelapa muda pun tetap disebut dengan makan, sebab semua makanan tersebut mengandung energi atau kalori bagi tubuh. Loh, kan lagi diet, harusnya jadwal makannya sedikit dong. Makan sekali atau 2 kali aja gitu? Bukan begitu konsep diet yang benar dan sehat. Ingat, makan adalah aktivitas untuk mengasup energi berupa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh agar tubuh dapat berfungsi secara normal setiap hari. Jika jadwal makan sengaja dibuat terlalu sedikit hanya karena mengejar target bentuk tubuh ideal atau berat badan ideal, maka otomatis jatah energi dan nutrisi yang diasup untuk sel-sel tubuh juga akan berkurang, sehingga tubuh akan menurunkan kecepatan atau laju kerja mesin-mesinnya atau organ-organ tubuh. Hal inilah yang disebut dengan metabolisme menurun. Dan salah satu dampak dari penurunan metabolisme adalah tubuh akan cenderung menyimpan energi di dalam sel lemak. Penurunan metabolisme tubuh dikarenakan kita sengaja mengurangi jadwal makan secara berlebihan justru akan membuat jaringan lemak tubuh kita akan semakin tinggi. Jaringan lemak tubuh yang tinggi sama artinya dengan komposisi tubuh yang tidak seimbang. Jadi, tidak perlu sengaja mengurangi jadwal makan secara berlebihan ya. Makanlah rizki yang halal dan thayyib yang sudah Allah berikan itu dengan jadwal yang baik. Salah satunya dengan memperhatikan proses cernanya di dalam lambung, agar makanan yang halal dan thayyib tersebut tidak berubah menjadi buruk dan mendatangkan mudarat bagi jiwa raga kita, yang akhirnya membuat kita terjebak mengikuti langkah-langkah syaitan. Beberapa orang mungkin ada yang pusing dengan daftar perkiraan masa cerna makanan di dalam lambung ini, lalu menjadi repot menghitung-hitung jam setiap kali akan makan. Tidak usah pusing. Anggap saja daftar perkiraan masa cerna ini hanya sebagai rem tambahan agar kita tidak mau mengunyah dan menelan terus-menerus tanpa jeda yang baik dan benar, yang menyebabkan makanan bertumpuk-tumpuk dan membusuk di dalam lambung, yang tentu saja membuat kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Cukuplah selama ini kita zalim terhadap lambung kita dengan menyuruhnya bekerja keras setiap waktu tanpa jeda, menumpukan makanan di dalamnya setiap hari, setiap waktu. Jika kita menggunakan rem tambahan ini, saya jamin organ-organ pencernaan kita akan bersorak gembira dan menyampaikan terima kasihnya dalam bentuk pencernaan yang jauh lebih sehat. Insya Allah. Semangat mengamalkan ilmu, semoga Allah mudahkan kita dalam menghadirkan kebahagiaan pada organ-organ di tubuh kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.